Niki wis mulai rada ger iki ya toh. Aku mau kok kenceng banget ya toh. Ternyata cah nom kabeh ya toh. Nak jak omong tentang ngene iki mesti ngeh gitu kan. Nak jak omong tentang akhirat kaya ora ngeh ya toh. Tak jak ngomong tentang bagaimana saya ketemu istri saya langsung ger gitu. Kelingan sing biyen niki kan temane kan kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang kita minta, dan kita juga tidak takut kepada siapapun makhluk, karena takutnya mutlak hanya kepada Allah. Dan kita syukuri malam hari ini, 6 tahun yang lalu, saya masih ingat di sini ada teras kecil. Belum ada ini semua. Saya sama Haji Akhid, saya bilang, Akhid, ingat, meskipun tinggal aku sama kamu yang ngaji, tetap ngaji jalan terus. Ya, saya sama Haji Akhid. Karena ternyata berani itu adalah rasa takut jalan terus. Sehingga jangan pernah takut kepada makhluk, hanya takut saja kepada Allah. Haji Akhid saya kasih nasihat itu di sini dulu, teras sini kecil. Iya, saya bilang seperti itu. Karena ini adalah momennya pada saat itu adalah membantu agama Allah. Karena dalam surat Muhammad sekian tahun yang lalu saya masih ingatkan pada mereka bahwa siapa yang membantu agama Allah maka akan diteguhkan jiwanya. Bahkan segala apa yang diperlukannya akan dipenuhi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sungguh malam hari ini saya datang ke sini berarti sudah kurun waktu lama saya enggak datang ke sini. Begitu saya melihat ini, ya Allah subhanallah. Bahkan tadi saya di sana ngelongok-ngelongok, itu ngelongok-ngelongok, bahasa Indonesia ini apa ya ngelongok-ngelongok? Izin Ustaz. Terpukau. Melihat di atas Ustaz. Terpukau. Melongok-longok gitu. Iya. Yang di atas ternyata penuh juga. Subhanallah. Saya tanya tadi di sana. Saya tanya, yang di atas tuh siapa mereka? Itu yang akhwat semua itu. Alhamdulillah. Dulu laki-laki semua enggak ada akhwatnya. Ya, sekarang sudah ada akhwatnya. Alhamdulillah. Sahabatku, malam hari ini saya ingin menyampaikan rasa kangen saya saja ini. Jadi kayak nostalgia. Meskipun yang di hadapan saya ini orang-orang baru. Orang-orang lama tadi di sebelah sana, termasuk yang lemu ini lama ini, yang lemu ini. Dulu saya doakan dia supaya dapat jodoh, alhamdulillah sudah ketemu jodohnya. Sekarang saya tugasnya adalah mendoakan dia, mudah-mudahan Allah karuniakan dia keturunan yang soleh dan soleha, dengan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wah, hari ini saya betul-betul istimewa, nanti saya akan bersama Ustadz atau ustadz yang lain. Tadi saya sudah mendengarkan 2 orang dan nanti ada lagi 2 orang yang mau datang dan ini saya akan berbagi waktu ya. Waktunya nanti saya kasih sekitar 15 menit. Ya, 15 menit tapi baik. Nanti begitu saya melihat Kang Puji lewat, langsung saya tutup. Ya, nanti biar disusul sama beliau ya, insya Allah. Ning ojo Kang Puji terus ditok mburi lho ya iki ya. Jadi tetap aja di lewatkan depan ya. Sahabatku, mari kita mulai ngajinya. Nasihatnya yang pertama saya sampaikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menasihati kita semua. Barang siapa yang mencari kematian, dia akan bertemu dengan kehidupannya. Saya ulang, barang siapa yang mencari kematian, dia akan berjumpa dengan kehidupannya. Ini Abu Bakar As-Siddiq mengisyaratkan bahwa kehidupan tidak hanya di sini. Kehidupan berikutnya ada di sana, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita aslinya orang sana. Saya ulang, kita aslinya orang sana. Cepat atau lambat pasti akan ke sana. Meskipun kita semua hari ini masih ada di sini, tapi kita pasti akan ke sana karena kita aslinya orang sana. Meskipun belum pernah ke sana, tapi kita yakin pasti akan karena kita aslinya orang. Oleh karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sini. Karena yang di sini menentukan yang di sana.
Ini dunia, ya. Saya ulang. Ini dunia, ya. Dunia ini sudah ada takdirnya. Saya ulang. Ini dunia, ya. Dunia ini sudah ada takdirnya. Takdirnya apa? Tidak bisa dimiliki manusia. Saya ulang. Supaya kita ngerti bahwa dunia ini sungguh bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat untuk meninggal saja. Tadi Ustadz dua ini berguru masalah mati. Saya dengarkan dari sana. Tuh mereka berguru masalah mati itu. Padahal mati tidak mencari siapa orang yang paling tua. Mati juga tidak mencari siapa orang yang sakit keras. Tapi mati pasti datang kepadamu, mengunjungimu, menjemputmu. Wahai orang-orang yang sudah tiba waktunya mati. Tidak peduli keadaanmu. Bahkan mati tidak mengenal kesibukanmu, juga tidak mengenal siapa nasabmu. Sungguh ini hari saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ini dunia yang harus kita bersikap tegas dan kita teguh agar kita tidak salah meminta. Saya ulang, dunia ini benar-benar akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dunia ini kesibukannya melalaikan manusia. Bahkan sebesar apapun ini urusan dunia, nilainya tetap kecil di hadapan Allah. Saya ulang. Ya. Sebesar apapun ini urusan dunia, nilainya tetap kecil di hadapan Allah. Ya, ini penting untuk kita semua agar kita tidak menggembirahi kesenangan dunia, juga tidak menyusahi kesedihannya. Ya, karena dunia ini bagi orang mukmin sungguh bagi kita semua ada hal istimewa. Yang pertama syukurnya saat ada senang sedikit saja. Yang kedua sabarnya saat masalah yang saat itu ada. Sehingga orang mukmin ada dua istimewa, sabar dan syukurnya. Subhanallah. Sahabatku, biar kita tidak tegang mendengarkannya begitu ya. Tapi kita agak kita turunkan sedikit. Halo. Jawabnya hai. Halo. Halo. Hai. Saya ulang. Halo. Hai. Rada mesem gitu loh ya. Ojo ngene iki ya, ketok kenceng banget ya. Tak ulang sekali lagi. Halo. Hai. Sudah ya? Dunia, takdirnya tidak bisa dimiliki manusia. Makanya jangan minta ini dunia. Mintalah surga. Ya, saya ulang. Jangan minta ini dunia. Mintalah surga. Asbab apa? Orang hidup di dunia ini sudah tahu bahwa dunia ini tidak bisa dimiliki oleh manusia. Kemudian asbab yang demikian itu, mintalah surga. Ya. Saya mengibaratkannya begini, kalau saja kita ini minta akhirat, atau minta perkara akhirat, ya orang yang memperjuangkan agama Allah, sekecil apapun itu yang diperjuangkan, nilainya tetap besar di sisi Allah. Kalau orang itu mengupayakan ini dunia, perkaranya tetap kecil di hadapan Allah. Beda dengan orang yang mengusahakan ini agama, maka sekecil apapun urusannya, nilainya tetap gede di hadapan Allah. Maka ini teras dakwah, ini adalah ladang untuk memunguti pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun yang diusahakan di sini adalah nilainya agama. Karena teras dakwah tidak pernah mengurus dunia, mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah saya wanti-wantikan, sudah saya nasihatkan dari dulu. Kalau engkau mengurus dunia, dapatnya dunia. Sama halnya orang menanam rumput, mustahil akan tumbuh padi. Karena orang yang ngurus ini dunia, perkaranya ya bagaikan orang nanam rumput saja yang tidak akan tumbuh padi. Tapi kalau kita ini mengurus agama Allah dengan perkara akhirat, maka bagaikan orang yang menanam padi, rumputnya akan tumbuh di sekelilingnya. Maka jangan mengkhawatiri perkara rezeki dari urusan agama yang kita usahakan ini. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini besok masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya.
sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang diminta adalah surga. Ya. Karena di surga itu ada orang duduk tidak pindah-pindah sampai 70 tahun. Ya lungguh ning surga kuwi ora pindah sampai 70 tahun. Ya, aku di sini ini paling berapa jam nanti? Enggak sampai 1 jam. 15 menit. Ini sudah 7 menit ini. Tinggal separuh lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Maka sungguh mintalah surga. Yang kedua, minta hidayah. Ya, yang pertama mintalah surga. Yang kedua, mintalah hidayah. Karena memang seluruh dunia ini sungguh ketika Allah menghendaki, ya, tapi karena memang Allah tidak menghendaki bahwa semua manusia ini dikehendaki beriman semua. Sehingga ketika kita ini dikehendaki oleh Allah beriman, subhanallah, ini adalah pertolongan Allah yang nilainya gede banget dibandingkan dari segala isi dunia ini. Maka siapa yang diselamatkan, Allah yang akan menyelamatkan. Dan siapa yang akan ditumbangkan, yang akan dicelakakan juga Allah pula yang mencelakakannya. Sehingga kita semua yang hadir di sini bersyukur kepada Allah ketika kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini saya ceramai ora kaya adate. Biasane iki ger seneng gitu ya. Iki meneng wae ngene iki. Karena yang datang ini memang sudah siap mendengarkan. Jadi saya langsung poin-poin. Yang pertama minta surga. Yang kedua minta hidayah. Karena dunia ini nanti ikut saja. Ya, nggak ada orang yang apa? Yang kafiran karena ngurus masjid. Nggak ada orang yang kafiran karena ngurus agama Allah. Dunia ini akan mengikuti dirinya. Subhanallah. Tadi Ustadz Daryanto menceritakan perkara bagaimana membeli tanah. Wah, itu perkara kecil bagi Allah. Ya. Teras dakwah ini seperti ini mudah sekali, hanya nge-share gitu aja sudah kayak gini. Ini mesti punya apa? Punya target-target berikutnya. Kalau kita bantu agama Allah, semuanya kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dulu ngajar TPA hingga sekarang. Hingga sekarang saya masih ngajar TPA. Dulu saya ngajar TPA, istri saya waktu itu saya belum menikah ngajar TPA. Istri saya ketemunya ya di TPA itu. Waktu ustadzah itu ngajar, saya gini. Yang ini ki, jadi aku ndelok kayak gini terus ngene ki. Karena dalam hatiku ada yang bicara. Gitu loh. Iya, karena memang senyum, karena senyum itu ringan, tapi nilainya itu loh. Senyum itu sebentar, melupakannya itu loh. Bagiku lama gitu loh ya. Niki mulai rada ger ya toh. Aku mau kok kenceng banget ya toh. Ternyata cah nom kabeh ya toh. Nak jak omong tentang ini iki mesti ngeh gitu kan. Nak jak omong tentang akhirat koyo ora ngeh ya toh. Tak jak ngomong tentang bagaimana saya ketemu istri saya langsung ger gitu ya. Iya memang itu kenyataannya. Saya dulu ya memang nggak pernah pacaran. Ya itulah siapa calon istri saya yang ketemu di TPA itu. Ya, namanya Ustazah Siti. Ini orangnya lihat di rumah mesti guyang-guyu deh. Engko tekan omah mesti jiwit aku ya toh. Ngopo Ebi mau kowe ngomong-ngomong ning kono. Percintaanmu saya ceritakan, ngerti ra? Kamu senyum sebentar di sudut tempat TPA, kan aku lali apa angel nglalekke. Sampai kowe ngene aku ngene iki, kowe tak lirak-lirik ngene iki. Iya. Ya, terus singkat cerita, iki percintaan saya. Sederhana banget. Saya dikasih gambar lampu lalu lintas, ya toh, ning urung diwarnai, ya, dikasihkan muridnya, santrinya.
kasihkan Ustadz itu ya, dia pelukis toh, suruh marnai. Ya gitu ya kan. Suruh marnai. Ustadz, Ustadz, santri do teko. Ustadz, dari ustadzah. Aku ning kene, yes, gitu kan. Apa enak? Ini ustadzah minta agar ini diwarnai. Gitu. Ini apa? Ini lampu lalu lintas, Ustaz. Suruh mewarnai. Loh kenapa dia nggak bisa mewarnai? Ya suruh Ustadz yang warnai. Itu ya, tak warnai kuning tok. Itu kan sama aku. Nah, itu. Wah, dah ini nanti yang lain suruh warnai Ustadzah. Ustadzah. Ustadz hanya warnai warna kuning. Katanya suruh menyelesaikan Ustadzah diwarnai warna hijau tok deh. Sing abang diping. Wah. Dadi lah iki wis yakin aku ya toh. Wes dadi. Wes dadi sederhana banget. Wes aku silaturahmi ke orang tuanya. Dia kan kuliah di UNJ, aku silaturahmi ke orang tuanya. Alamatnya sulit saya cari. Ya, tapi ya akhirnya ketemu. Saya tanya-tanya deket warung Ayu katanya. Tak cari, ketemu akhirnya. Wah, saya silaturahmi, orangnya masih di sini. Aku tapi ke sana. Ketemu. Saya sama Mas Haris. Mudah-mudahan Mas Haris sekarang bekerja di Kuningan, masih ingat perkara ini kalau beliau nyimak. Sepertinya nyimak beliau. Mas Haris ngantarku saya pakai CB motornya. Duk. Saya berkali-kali bertanya-tanya sama Mas Haris. Mas Haris masih tenang aja. Ini rumahnya ini. Saya silaturahmi. Bapaknya ternyata baru nanam kedelai. Ya, singkat cerita, saya hanya bantu aja. Bantu nandur kedelai sambil ngomong-ngomong. Ya, terus kemudian singkat cerita, ben cepet ini masalahnya aku ya ora arep suwe-suwe ya toh. Singkat cerita, alhamdulillah. Kemudian dia pulang, ayahnya cerita. Kemarin ada yang kesini, siapa? Ini katanya dari Jogja. Nah, gimana Pak? Ya Bapak cocok dengan dia karena terbuka. Orangnya baik, terbuka. Omongnya cetha. Ngewangi nandur dele. Ya wes. Singkat cerita, makanya kalau mau nikah itu jangan hanya baik sama anaknya, harus baik sama orang tuanya. Karena menikah ini enggak tanggung-tanggung, nek mengambil anaknya tok rugi. Karena ridho Allah ada dalam diri orang tuanya. Ojo nganti sampean nikah mencuri anaknya dengan orang tuanya cuek. Wah, itu ruginya sampai di sana. Ini udah sepi tuh yang gering ini ngomongnya. Jadi kalau mau menikah itu harus apa ya, harus mau menerima keluarga besarnya. Ya, sehingga saya berusaha bagaimana bisa menerima keluarga besarnya. Dan saya juga diterima oleh keluarga besarnya. Sehingga rezeki itu kayak hujan. Iya, padahal waktu itu honor saya 20.000. Untuk hidup rumah tangga kecil dengan honor 20.000. Ya, tahun 294. Wah, 94. 294 Mas. Enggak, maksudku tahun 1994 gitu Ustaz. Ora, 94. Oh, 94. 1994. Oh, sami Ustaz. Nah, gitu. 1994 lho le, nek Ustaz rada lali mbok dikandani kan gitu. Wah, jan wong kok seneng nek koncone susah to kowe iki rumah saku. 1994 saya menikah, bulannya April, tanggalnya 4 sebagaimana kelahiran saya. Dan mudah banget. Saya ngelamar itu langsung to the point. Pak, sekalian aja ditentukan kapan ijabnya. Kono ngitung-ngitung nganggo Jawa kesuwen. Saya amati, wah kesuwen ya tak ngene barang iki. Wis ngene wae nganggo lahirku wae. Aku lahirnya tanggal 4 bulan April. Wis iki kok tanggal 4 bulan April sesuk. Loh, kok cepet banget? Ya, nek kesuwen aku sih ora tahan.
Gitu loh. Karena bahaya gitu loh Kang. Wah serius begitu nikah dengan honor 20.000 tetap ngajar TPA. Karena keluarga besarnya bisa nerima, keluarga besar saya juga bisa menerima, kedua orang tua itu bisa menerima semua, rezeki itu Masya Allah. Mudah sekali. Saya kan pelukis, dodol lukisan ini gampang banget mas. Iki piro nak? 1 juta, langsung dibayar. Ukurannya telung puluh kali 30 senti. Cilik banget, nganggo cat tembok, minta ngene-ngene tok iki. Payu ngene-ngene. Ana Cina teko, Cina Korea. Teko ning nggonku, arep apa uripe ning Korea lho maksudnya iki. Kaya uripe ning Korea tapi dari Cina. Terus beli lukisan saya itu 164 pieces, tapi minta apa? Minta cepet. Aku kan wis duwe cara, teknik bagaimana ngelukis yang cepat. Ya, kan temanya sederhana, iwak mangap, iwak bingkem, iwak miring, iwak pokoknya temanya mengiwak. Ayo karo aku tak gawe sak pole, mangap, miring, jengkeng. Gampang banget aku nyekat. Wah. Aku duit ki dadi kaya milih banter banget kayak Masya Allah. Ustadz Puji itu sing glamarke aku ki nek wonge ana gergeran lho iki. Urung teko ya tak enteni ya itu. Kelingan sing biyen biyen. Iki kan temane kan kuwi. Kelingan sing biyen biyen dakwah itu mohon maaf ya ini penting. Nanti jodoh dan lain sebagainya itu ikut terus itu. Yang penting itu dakwah, terus ngurus agama. Sampai saya ngepel Masjid Rodatul Jannah. Iki nek ngatur kita ora ya iki. Ya wis tak nunggu. Aku ki ngaji biasanya mencolot-mencolot sih. Bulane iki mikire ditindhi meja sih ben ra ngadeg e karepe. Wah, wis jan. Biasanya aku ceramah ki mlaku-mlaku ki sengaja ketoke mau ki ben ustate ora ngadeg tindhi meja. Mohon maaf iki tekan ndi mau kayak aku malah ngepel Ustaz. Ngepel Ustaz, Masjid Rodatul Jannah. Iya, aku ngepel Masjid Rodatul Jannah, Kang Puji ngepel Masjid Nur Rahmat. Itu Kang Puji dulunya di masjid ini Pangeran Puger. Jok Teng Kulon. Ini ngurus agama, Mas. Sing kalingan sing biyen-biyen, aku sing biyen ora duwe pengalaman apa-apa Pengalamanku yang ngurus agama nganti sekarang. Aku pelukis ngurus agama. Padahal nek aku ning Ancol, ya Allah, melihat teman-teman seniman-seniman kok iri ke aku. Karena bebas banget. Saya sama Mbah Surip yang almarhum, Masya Allah, itu sholatnya jamaah di belakang saya. Situ sing imami. Masya Allah, mudah-mudahan almarhum Surip itu orangnya baik, dermawan. Ngamen sama saya, sampean yang puisi ya karena Ustadz mesti kata-katanya bagus, nanti saya yang nyanyi, ngubengke ini, tambir, kebek itu, dapat uang sak bagor itu, dia nggak mau kok. Hanya ngambil untuk 1 cangkir kopi kok. Udah, ini yang lainnya kasihkan fakir miskin. Dua apa dan siapa aja yang mau. Itu beliau. Dan beliau luar biasa. Saya masih ingat kata-katanya. Urip nganggo talenta, ora sah ngawatiri rezeki urip karo talenta, hidup dengan talenta, bakat, tidak perlu mengkhawatiri rezeki. Tidak perlu mengkhawatiri rezeki. Karena akan ngikuti kemanapun. Hidup dengan talenta, itu sampai-sampai saya begini. Orang profesional ahli dalam bidangnya, itu tidak berpikir masalah bayaran setiap pekerjaan yang dilakukan. Tapi dia punya hak atas bayarannya kalau dia bekerja benar-benar bekerja. Tadi Ustaz saya bilang, saya dari sana dengerin itu. Ya. Aku tanya ini sama teras dakwah, iki aku kok harap disangoni piro kira-kira. Nah iki wis sugih kaya ngene iki ya toh. Iya.
Mbiyen iki angger aku ngisi ngaji ora tahu ana sangu. Apa aku yo ning kene iki dakwah. Itu nanti ngikuti sendiri. Masya Allah. Jangan lupa ya. 1 minta surga, 2 minta agar ditolong sama Allah. Saya ngepel itu kalimatnya ini kok. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, saya sedang tidak membersihkan lantai. Saya sedang membersihkan hati saya. Allah, setiap saya ngepel Masjid Rodatul Jannah, saya ngepel. Kang Puji ngepelnya di mana? Masjid Nur Rahmat. Iki nek beliaunya wis datang itu mesti ngingklut api kae ceritane. Kok yo ora teko-teko to yo iki. Wis teko urung? Alhamdulillah. Oh, wis Kang. Engko ndene Kang disambung Kang. Aku yo kangen karo kae sih. Masya Allah, kita sambut guru kita. Ya. Beliau yang termasuk menjadikan nama PMJ Nitian menjadi teras dakwah. Masya Allah, kayak malah wis gotas ya toh. Alhamdulillah. Nah iki sini duit. Ya toh. Ya Allah, orang kaya raya, mohon maaf ya tentang harta, kui ibadahnya yang utama bukan di sholat dan bukan di puasa atau amal zakat yang lainnya, tapi terletak kepada bagaimana dermawan atas diri hartanya. Itu orang kaya. Kalau orang-orang miskin itu sholatnya kudu apik. Wis miskin ora sholat, klenger itu. Miskin ora sholat itu terus golek apa? Golek suket, ya toh. Ngurus donya iki kaya ngurus nandur suket. Kalau kita ngurus agama, itulah akhirat. Udah kayak nanam padi. Jangan menggelisahi. Iki Kang ceritane kelingan sing biyen-biyen. Jadi saya cerita sedikit perkara bagaimana saya berumah tangga. Saya berumah tangga itu ya dasarnya agama. Ya, saya ngelamarkan ini dulu juga, wah ya Allah engko cerita dhewe iki. Isin awake dhewe nek cerita. Ya Allah. Awong walimahan kok arem-arem siji ya Kang ya. Sing teko 1000 itu undangane pengajian Kang ben ojo ketok banget undangane pengajian. Jadi acarane walimahan ning gedunge Pak Yanto Montor. Subhanallah. Jadi sahabatku minta hidayah agar Allah menolong kita. Karena itu gede nilainya. Ya, keselamatan itu milik Allah. Ya Allah, yang namanya ini dunia, Masya Allah. Nilainya kecil. Makanya kalau kita hidup di dunia kok ngurus ini dunia saja, sampai kita tidak peduli dengan akhirat, ya diumpamakan hanya dapat rumput saja, tidak akan pernah mendapat padi. Alhamdulillah. Iya kan? Siapa? Ini istimewa, teras dakwah sudah sedemikian makmurnya. Ya, ini makin lama makin makmur. Maka Anda kalau datang ke sini jangan kairu niat. Ya, diposisikan, ya Allah, mudah-mudahan saya dipertemukan dengan jodoh saya di teras dakwah. Akan ketemu. Ini serius, karena Allah mengikuti apa yang kau sangkakan. Kalau engkau datang ke sini ini kau sangka dengan perkara ini perkara yang biasa, maka di sini kamu juga tidak akan mendapati perkara yang luar biasa. Kalau acara ini kamu anggap ini acara yang luar biasa, maka sekecil apapun nilainya pun akan luar biasa. Makanya jenengan kalau mau ke sini, datang ke sini, kalau misalnya sampean sudah ingin benar-benar menikah, dari rumah berdoa minta, ya Allah pertemukan saya jodoh saya di teras dakwah. Sing cetha sisan. Mbiyen aku ya cetha ning TPA ki cetha. Wis nek kae jelas cetha aku kae. Aku yo nek ngematke rada ngene iki ya ndingkluk ngene iki, dia di sana, aku di sini. Dia ngajar, aku di belakang sama murid-muridnya. Nyambung, udah jadi sekarang. Anak saya sudah 4. Alhamdulillah. Kelingan sing biyen, tak ulang. Kelingan sing biyen, kompak. Kelingan sing biyen. Setiap orang punya masa lalu. Sebaik-baik orang punya masa lalu. Tak ulang. Sebaik-baik orang pasti punya masa. Dan seburuk-buruknya orang juga pasti punya masa
depan, ojo lalu terus ya. Tak ulang, lalu wae ya toh. Sebaik-baik orang pasti punya masa lalu dan seburuk-buruknya orang pasti punya masa depan. Maka lakukan perubahan-perubahan. Maka perubahan yang paling mendasar yang harus kita kuatkan, bagaimana kita minta surga, bagaimana kita minta hidayah, dan yang lebih penting lagi, kita minta agar istiqomah. Ya Allah, berikan aku ini istiqomah. Hingga sekarang saya istiqomah. Saya sama Kang Puji sampai Kang, aku delengke Kang, aku lali. Tetap ada dakwah terus Kang. Kita buat terus di mana-mana. Enggak jeleh kami. Pokoknya ngurus agama terus. Nanti dunianya ini akan ngikuti Pak. Oh, itu kok apa-apa gampang. Ya sekarang ini saya kalau Kang minta dijemput atau datang sendiri, saya bilang datang sendiri. Ini tadi saya datang sendiri pakai sepeda motor. Sampai di situ, sana Pak. Aku mau nano iki mesti diantel karo kae. Aku yo meneng wae karena aku yo menyadari ya kan nek kae mesti ora ngerti. Sana Pak, weton Pak. Ngono kuwi. Aku minta titeni tok kae ngene iki. Aku wis suwe iki ora ndongake bocah iki. Oh iya. Mungkin orang baru Ustaz. Orang baru. Cah anyar iki mesti cah anyar. Nek cahmu wis tak lek kae ngono kuwi to. Cah anyar iki ya, tak mate iki kan. Saat ras dakwah kan apa ya, tapi ini cahanya weton Pak. Jadi sholat diajarnya kaum muslimin ya. Sampai ya Allah akhirnya motornya tak standarnya ya tentu tak buka terus dulu ini kayak statik loh. Tapi saya ngomong motor saya terus diminta bu dijalan-jalan nanti harus izin tak tinggal. Biasa aku lu bulannya ini betul banget kayak gue cari. Mengiki soko yang ini gile, aku biar kena usaha karu-karuan. Ini saat yang ini Masya Allah. Sampai anak saya itu bilang, anak bareng saya, ya sepertinya kok aku itu kok mudah banget kok ya. Bilang kayak gini di depan ayah, kamu tak bukakan. Kamu mudah itu yang kosongnya tak ambil ayah, ngerti lah. Ngerti lah. Suruh kosong kok jebuli aku. Ya gimana ya, coba ya. Saya itu baru lulus dari kuliah. Nilaiku kumlot. Aku daftar ke negeri langsung diterima. Aku langsung diterima. Jadi kok mudah banget. Ngerti lah, kue gampang itu dapat dia nggak cawangan sembilan oh betul aku harus untuk bokmu mesti disimak aku mencoba aku mesti Bali mesti dikatakan orang buka lagi orang kayak orang lagi kayak nyemangati karena hidup kami bersama agama. Maka kalau Anda ingin berumah tangga, tidak keliru kalau memulainya dengan agama. Karena agama adalah sumber kebahagiaan dari manusia. Ya, untuk manusia. Dari Allah untuk manusia. Ya, tidak ada kebahagiaan itu ditegerkan, ditaruh di harta dan benda. Kalau saja itu harta dan benda itu membahagiakan, orang yang paling bahagia itu korun. Ya, itu yang paling bahagia harusnya korun. Tapi korun bagaimana ditenggelamkan Allah atas diri harta. Dan kalau itu pun jabatan itu membahagiakan orang yang paling bahagia itu Fir'aun. Tapi kan tidak pula bahagia. Maka sungguh agamalah yang membahagiakan. Maka bekal hidup kita jangan lupa doa. Saya dengan anak saya itu selalu berkata, nak kamu saya doakan sejak kamu belum ada. Bahkan saya selalu berkata, wahai Allah berikan kesempatan kepada atas diriku untuk istriku. Saya tidak bilang istri waktu itu. Untuk orang yang bisa aku taruh atas benih. Itu mohon maaf ya, nonton suruh sedikit. Atas benih yang aku punya engkau ridho terhadap siapa saja, maka bukalah kepadanya ya Allah. Subhanallah. Aku
Jadi kelingan jembian-jembian le, aku cerita bab dirimu tentang sekarang. Empat orang itu, yang pertama sekarang sedang jadi pegawai negeri, ya. Ini cerita, tetapi ini memotivasi. Yang kedua masih semester 5, 6. Yang ketiga semester 4. Yang keempat kelas 3 SD. Ya, atau ya. Dia ngurusi dirinya sendiri. Yang kedua masih kuliah semua. Terus yang ketiganya ini masih SD kelas 3. Alhamdulillah. Yang ini, yang baru ini kemarin membawa gajinya 1 tahun tidak pernah diambil. Dikasihkan 2 adiknya untuk bayar UKT. Dan ibunya melihat peristiwanya, ibunya menangis. Lalu saya dari belakang mengatakan, "Nah, kamu sudah bisa belajar dermawan dari apa yang kamu punya sekarang. Ya, biar gajiku untuk mereka." Masya Allah. Agama yang meluruskan kita semua hidup di dunia. Makalah bekalilah diri Anda semua dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampaikan 3 ya. Yang pertama surga, yang kedua yang diminta hidayah, yang keempat, yang ketiga istiqomah. Nah, yang keenam ini, yang yang keempat itu yang diminta adalah husnul khotimah. Ya. Yang kelima, mintalah agar dijauhkan dari perkara segala macam fitnah. Jadi nek ndonga minimal 6 iki ono. Nomor 1 surga, cekok. Nomor 2 hidayah. Nomor 3 istiqomah. Nomor 4 husnul khotimah. Nomor 5 dijauhkan dari segala macam fitnah. Nah, itulah sahabatku, kangen saya dengan panjenengan. Hari ini poin yang bisa panjenengan lingkari 5 poin itulah, silahkan dipikirkan masak-masak. Karena sesungguhnya itu yang menjadikan kita semua jadi mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita semua jadi mudah. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita hari ini akan diberikan istiqomah, dan diberikan kesabaran, dan diberikan kekuatan dalam menjalani hidup di dunia yang berbagai macamnya pasti ada. Sahabatku, iki kok ben urip nanti biar disambung Kang Puji, dan saya akan diam kok misalnya aku untuk ngomong ya tak ngomong. Ya, sementara saya itu dulu ya, nasihat-sehat yang kita sampaikan malam hari ini. Tidak pernah berpikir perkara dunia, tapi kalau engkau berpikir dengan dunia, siapkanlah dirimu ilmunya. Dan kalau engkau memikirkan akhirat, duniamu pasti mengikutimu, dan engkau akan dimudahkan dari segala urusannya. Insya Allah saya tidak akan salam, biar nanti salamnya tak akhir. Bersama-sama saja. Terima kasih.